Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Jupian Ismana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini pertemuan awal untuk kelas 9 di semester Gasal ya. Tapi kali ini saya akan bahas tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat ya. Sini kita akan bahas ada beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian perpangkatan bilangan. Ya. Mari kita bahas dulu pengertian dari perpangkatan bilangan, bahwa perpangkatan bilangan ini merupakan perkalian yang berulang dari bilangan tersebut. Contohnya misalkan A pangkat N, itu artinya itu sama dengan A kali A kali A kali A sampai kali A, di mana A-nya itu sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N ini, jadi A pangkat N ini dibaca A pangkat N. Jadi A pangkat N, di mana A ini adalah merupakan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N ini bisa disebut dengan bilangan eksponen atau pangkatnya. Gitu, seperti itu. Oke, berikutnya misalkan kita ambil contoh soal ya. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang ya, sesuai dengan definisi tadi bahwa 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 ya. Jadi 3-nya itu sebanyak 2 ya. Gitu. Begitu juga 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 gitu. Dan C dan D-nya juga sama ya. Negatif 2 pangkat 5 berarti negatif 2-nya sebanyak 5 faktor. Jadi sebanyak 5 ya, seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk ke bilangan berpangkat bilangan bulat ya. Jadi ada bilangan yang berpangkat bilangan bulat. Yang pertama misalkan kita ambil contoh ini bilangan berpangkat 0 ya. Jadi untuk kalian semua ini harus diingat bahwa untuk semua bilangan A ya, kecuali A-nya itu sama dengan 0, apabila dipangkatkan dan 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan A, berapapun A-nya, ya kecuali A-nya sama dengan 0, kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ini harus diingat sama kalian. Terus yang berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Ya, jadi bilangan berpangkat bulat negatif ini dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Karena seperti tadi, kita akan kesulitan kalau pangkatnya masih negatif ya. Contoh misalkan A pangkat negatif N, ini kita bisa rubah menjadi 1 per A pangkat N. Ya, seperti itu. Ya. Jadi A pangkat negatif N itu kita rubah menjadi bilangan bulat positif, ya pangkatnya bulat positif menjadi 1 per A pangkat N. Ya, begitu juga misalkan A per B dipangkatkan negatif N. Ini sama dengan B per A dipangkat N. Jadi ini akan lebih mudah karena faktornya positif ya. Jadi bilangan pangkatnya itu positif. Seperti itu. Terus yang berikutnya kita ambil contoh soal, misalkan Bapak akan ambil satu contoh soal 3 pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya. Berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif 3 pangkat negatif 2. Berarti iya sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ya, seperti itu. Atau yang B sama ya. Jadi 1 per negatif 2 pangkat 3 seperti itu. Ya, jadi dirubah, tinggal dirubah aja seperti itu. Pangkatnya menjadi pangkat positif. Berikutnya, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Ya, jadi kita harus tahu dulu urutan pengerjaan operasi hitungnya yang melibatkan bilangan berpangkat. Ya, yang pertama kerjakan dulu operasi dalam kurung terlebih dahulu. Ya, terus sama ya seperti yang ketika kita mengoperasikan bilangan bulat ya. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Nah, setelah itu baru kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Baru yang terakhir adalah kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu, ya. Nah, contoh soal di sini, ya, contoh soal di sini. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini dulu, ya. 5 pangkat 2 dulu kita cari berapa, ya. Dikurangi 5 pangkat 1. 5 pangkat 2 kan sama dengan 25, dikurangi 5 pangkat 1 sama dengan
5, jadi 25 dikurangi 5 sama dengan 20 ditambah 5 pangkat 0, 1. Jadi 20 tambah 1 sama dengan 21 ya. Sama seperti ini juga ya, sama ya. Seperti itu. Jadi kita bikin dulu ini bilangannya menjadi bilangan pangkatnya itu menjadi positif. Boleh ya, jadi 1 per pangkat 1/3 pangkat 1 atau 1/3. Ini menjadi 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Jadi kita dijumlahkan ya, jadi bilangan pecahan kita jumlahkan seperti itu. Berikutnya perkalian pada perpangkatan ya. Jadi pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, ya, bilangan pokok yang sama ya. Artinya misalkan kita lihat di sini A pangkat M dikali A pangkat N ini bilangan pokoknya sama yaitu A ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, jadi A pangkat M dikali A pangkat N ini tinggal dijumlahkan saja pangkatnya ya, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Seperti itu. Ya. Begitu juga untuk A pangkat M dipangkatkan lagi N, ini tinggal dikalikan saja pangkatnya. Ya. A kali B di pangkat M ini sama dengan A pangkat M, sini ya, dikali B pangkat M. Seperti itu. Nah, contoh soal, misalkan 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ini bilangan dasarnya atau pokoknya basisnya sama nih ya. 4. Jadi tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Jadi 4 pangkat 3 ditambah 2. Kalau yang seperti ini, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan, ini tinggal dikalikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 6. Ya, seperti ini. 2 kali 3 dipangkatkan 2. Artinya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Ya, itu untuk perkalian ya, perkalian dalam bilangan pangkat. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita ambil ke materi pembagian. Nah, kita lihat sama di pembagian pada perpangkatan ya. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama juga akan berlaku misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi kan kalau perkalian sama dengan kalau bilangan dasarnya sama tinggal dijumlahkan ya. Tetapi kalau untuk pembagian bilangan dasarnya sama ya, bilangan dasarnya sama, kita tinggal kurangkan saja ya, seperti itu. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan ya A pangkatnya tinggal dikurangkan M kurangi N, seperti itu. Nah, begitu juga A pangkat A dibagi B dipangkatkan M ini sama saja A pangkat M dibagi B pangkat M, seperti itu. Ya, contoh seperti ini untuk hasilnya, cari hasilnya misalkan ya 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 nih. Bilangan dasarnya sama, 4, ini 4. Jadi tinggal dikurangkan saja pangkatnya ya. 4 dipangkat 3 dikurangi 2, 3 dikurangi 2 1. Jadi 4 pangkat 1 sama dengan 4 jawabannya. Seperti itu ya. Seperti ini juga sama, 6 pangkat 6 dibagi 2. Ya, jadi sama dengan 6 ya pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 ya, seperti itu ya. Bilangan pangkat ini juga bisa kita gunakan ya untuk bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil ya, supaya lebih mudah dituliskan ya ke dalam bentuk bakunya ya. Biasanya bentuk baku itu bentuk baku bilangan itu yaitu A kali 10 pangkat N. Nah, dengan 1 kurang dari sama dengan A dan kurang dari 10 ya, dan N-nya itu adalah bilangan bulat. N-nya itu adalah bilangan bulat. Seperti itu. Jadi 1 atau sama dengan ya A sampai 10 gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya ini A-nya nih, nilai A-nya. Nah, misalkan kita ambil satu contoh seperti ini. 47.500. Kita lihat di sini ya. Gitu ya. Seperti ini. Ya, kita buat berarti di sini bisa saja kita buat di sini 4,7 ya. Ini 0 seperti 1 2 3 4 ya. Jadi 10 pangkat 4. Seperti itu ya.
Nah, begitu juga yang ini ya, sama gitu ya. Itu. Nah, ini nanti kalian bisa apa namanya? Kerjakan ya, dikerjakan nanti sama Bapak dimasukkan ya soal-soalnya ini ya di Google Classroom-nya. Itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang apa Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi